tempat kita buat bahas hal-hal yang sering kita lihat atau sedang tren pada waktunya. Seperti demo kemarin contohnya. Kali ini yang memandu ada saya Putri Setianingrum dan saya Nabila. Mungkin beberapa episode sebelumnya itu udah dibahas nih tentang demo ini. Tapi dari sudut pandang polisi, pedagang, mahasiswa, dan juga ojek online. Nah, hari ini kita bakalan coba bagaimana menurut para pelajar. Nah, buat ngobrolin ini, kita udah kedatangan dua teman kita nih dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara yang pastinya keren-keren banget. Nah, di sini ada Khairunisa Rajman, halo semuanya, dan ada Anissa Fatma. Halo semuanya. Halo guys, hai. Oke, kita langsung aja ya mulai ke pembahasannya. Kan beberapa belakangan ini sempat ada demo ya. Menurut kalian nih sebagai pelajar, aku mau nanya, kira-kira demo itu apa sih? Dan kira-kira apa yang membuat demo itu bisa sampai terjadi gitu? Nah, tapi aku mau jawab yang pertama ya. Tapi sebelum aku jawab, aku mau disclaimer dulu bahwasanya di sini kan kita masih sama-sama pelajar nih. Mungkin kalau misalkan ada yang sekiranya nggak benar atau nggak selaras, ya mohon tolong dikoreksi dan tolong dibilangin karena kan kita masih sama-sama di proses belajar. Kalau menurut saya pribadi, demo itu adalah serangkaian cara ataupun jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada yang dituju. Tapi demo ini seringkali dijadikan sebagai jalan terakhir ataupun opsi terakhir. Kan kita tahu ya, kalau misalkan untuk menyampaikan aspirasi itu kan banyak caranya, mungkin melalui petisi offline dan sebagainya. Nah, ketika cara lain tersebut selanjutnya berjalan, tapi ternyata aspirasi itu belum juga didengar oleh yang dituju, sehingga kami ini menjadikan demo ini sebagai jalan terakhirnya agar aspirasi kita didengar, seperti itu. Usaha terakhir gitu ya, menyampaikan. Dan menurut saya tuh kalau demo ini pasti aspirasi masyarakat yang belum didengar oleh pemerintah ataupun salah satu penolakan dari masyarakat atas kebijakan dibuatnya kenaikan gaji DPR. Misalnya dibuat tren seperti bersungguh-sungguh bekerja agar gaji kita tuh naik 3 juta per hari. Tapi sebenarnya ini tuh kita tuh macan aja, tapi kita harus menyoroti membuat kebijakan untuk kesejahteraan pemerintah. Seharusnya kita membuat kebijakan itu untuk mensejahterakan rakyat. Ya kalau bisa sama-sama mensejahterakan rakyat sama pejabat juga sih kalau misalnya. Terus juga sebenarnya kalau kan kemarin itu kan demo kan sempat kayak penimbat tidurnya kayak panas gitu kan. Sebenarnya itu bisa aja demo ini gak sepanas itu, tapi kita lihat ketika masyarakat mengeluarkan aspirasi mereka, ternyata dapat nih masyarakat ditambahkannya dari anggota DPR, beberapa anggota DPR yang kemarin viral itu loh, yang ngomongnya kayak malah ngatain balik rakyat, jadi kan bikin rakyat makin kesel kan, jadi ya kita demonya ya jadi makin panas lah gitu istilahnya. Ya benar juga, mensejahterakan rakyat. Seandainya nih Kalau kebijakan yang tadi Kanisa bilang, kebijakan itu benar-benar akan diterapkan nih, misal pasti nanti bakalan yang kaya tetap makin kaya dan yang miskin akan makin miskin kan. Nah, apalagi kalau kita lihat ke background latar belakang daripada penjabat atau anggota DPR itu sendiri kan pasti udah berasal dari keluarga yang berada ya, udah pasti kaya gitu loh. berarti mungkin menurut dari adik-adik ini, demo kali ini tuh berhubungan dengan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat Indonesia ya. Bener banget. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, demo ini terjadi ketika terlihatnya ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Kayak misalkan kalau ketimpangan ekonomi deh, kayak tadi dibilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terus juga kan contoh kecilnya aja, sebenarnya kan demo ini tuh terjadi bukan hanya karena rakyat menolak kebijakan berupa kenaikan tunjangan DPR, tetapi juga kebijakan berupa akan dinaikannya pajak kan. Nah, tetapi masyarakat ini berpikir bahwasannya jika pajak ini dinaikkan tarifnya itu hanya akan mempersulit, karena kan kita lihat realitanya yang ada sampai saat ini pun masih banyak daerah-daerah di pelosok Indonesia masih tertinggal dari akses transportasinya, bahkan akses pendidikannya. Terus juga kalau misalkan dari ketimpangan sosial, kita bisa lihat dari pemberian sanksi kepada rakyat biasa
sama penjabat dibandingkan sama penjabat. Contoh kasus, sebenarnya ini bukan contoh sih, lebih ke realita yang ada. Tetapi karena saya mungkin gak bisa nyebutin secara spesifik, terus takutnya nanti disalah-salahin atau gimana, kan warga plus 62 netizennya benar kayak wah sih banget kacau. Jadi contohnya itu adalah ketika ada dua kasus. Yang pertama itu kasus orang nenek-nenek yang mencuri hasil panen ataupun buah-buahan milik tetangganya ini, yang dimana tetangganya tidak terima, akhirnya dipidana langsung nenek-nenek ini dengan sanksi misalkan saja 6 tahun. Nah, di situ kan nenek-nenek tersebut mencuri karena kan dia kelaparan pastinya, terus juga mungkin dia nggak punya uang. Jadi di sini terlihat juga nih adanya kesenjangan ekonomi juga dari nenek tersebut. Sedangkan contoh dari kasus yang kedua itu adalah ketika ada penjabat yang melakukan koruptor lah, yang biasanya itu bukan biasa tapi sudah pasti itu bakal merugikan negara sampai miliaran bahkan triliunan rupiah dan mendapatkan hukuman 6 tahun juga. Padahal di sini kita bisa lihat, bisa kita bandingkan jika si dua kasus ini sangat-sangat berbeda. Yang nenek itu hanya merugikan si tetangga saja, sedangkan yang si penjabat ini bahkan merugikan satu negara Indonesia ini yang kurang lebih ada 124 juta jiwa kalau nggak salah itu gitu. Kan terkadang juga ada yang ini ya, kayak penjabat yang minta diturunin lagi, nggak 6 tahun, mungkin 1,5 tahun mungkin ada ya. Bahkan akal-akalannya tuh kayak dia udah berbuat baik ini kepada hakim, Allah memang dasar. Mereka punya perspektif dari kalian berdua. Jadi walaupun statusnya masih pelajar, tapi tetap bisa loh untuk menyuarakan aksi demo tersebut. Betul. Dan apalagi terkadang ya sampai saat ini mungkin kalau kalian lihat di episode pertama itu kan ada juga salah satu teman kami ya Sipa ya. Nah di situ mungkin ya kita nggak bisa menyalahkan pandangan ataupun opini orang lain kan, tetapi kalau menurut saya pribadi ketika ada orang yang berpendapat bahwasanya udahlah kamu tuh pelajar, tugas kalian itu cuma masih ya udah belajar doang, kalian gak usah ikut demo-demo yang gak jelas itu. Padahal demo itu jelas, tuntutannya itu jelas, tujuannya itu jelas, tapi demo itu gak jelas itu karena adanya provokator yang berakhir demo ini berakhir. Jadi menurut saya pribadi sih kita sebagai pelajar harus mulai peka terhadap isu-isu politik yang ada saat ini gitu. Oke, lalu nih, menurut kalian, aku mau nanya, apakah ada korelasi atau hubungannya nih dengan demo kemarin dengan kalian yang masih pelajar? Kan kalau dilihat tuh pas demo kemarin banyak ya pelajar yang ikut bersuara, menyuarakan suara mereka melalui media sosial atau ikut turun ke jalan. Itu tuh apa ada hubungannya demo sama pelajar sampai pelajar itu ikut menyuarakan? Tentu saja iya, yang dibicarakan sebelumnya. Seharusnya kita sudah tahu jika yang memang berasal dari keluarga kaya ataupun memiliki jabatan dengan yang rakyat biasa akan merasakan perbedaan yang cukup besar dalam hal pendidikan, ekonomi, maupun kesempatan. Misalnya, kalau ada kebijakan baru yang malah bikin biaya hidup lebih mahal. Contohnya, dampak kita sebagai pelajar. Dampak kecil lah, kita beli buku, terus beli sembarang, terus kayak bayar sekolah. Apalagi kita ya nih, kita kan kelas 12 nih, kita pasti mau lanjut jenjang selanjutnya univ kayak sekarang kita lihat aja di media sosial UKT universitas aja kayak bisa sampai ratusan juta kayak gila. Berarti berdampak banget ya kepada kalian sebagai pelajar juga. Apalagi kita ini pelajar ini sering digadang-gadang sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 kan. Pasti untuk mencapai tujuan yang generasi emas itu kan kita sebagai pelajar butuh sebuah proses, butuh sebuah jalan. Nah, kita sebagai pelajar yang nantinya bakal ngerasain kondisi Indonesia di masa depan nanti, ya benar-benar sangat terbantu sebenarnya dengan ada demo ini, karena kan demo ini kan sebenarnya tujuannya baik untuk rakyat kan, untuk mensejahterakan rakyat, untuk menyesuaikan lah setidaknya tidak sesuai di tengah-tengah kita ini gitu. Keren banget gak sih pendapat-pendapat dari kakak-kakak dari Seman 3 Cikarang Utara ini, kayak sebenarnya pelajar bisa loh kayak berpendapat walaupun tidak langsung turun ke jalan gitu. Caranya tuh gimana tuh Kak?
Nah, dengan media sosial kayak gini nih, makanya media sosial itu jangan sampai disalahgunakan, nyebarin hoax. Lebih baik kan seperti ini. Jadi kita bisa tahu pendapat orang lain melalui media sosial. Kayak pendapat kakak-kakak ini nih. Terus yang kemarin tuh yang sempat viral yang 17+8 tuntutan yang kita viralin di media sosial kan sampai akhirnya ya ditanggapi lah oleh presiden kita Prabowo, walaupun ya emang belum sepenuhnya keseluruhan juga sih. Banyak juga kan Buzzer-buzzer nih yang kontek-kontekan sama kayak content creator itu juga sangat menghalang sekali ya. Betul. Berarti kesimpulannya itu demo itu bukan hanya kerumunan orang yang teriak-teriakan di jalan ya, tapi pasti ada alasan mendalam di baliknya. Mulai dari ketimpangan sosial, ekonomi, sampai ternyata efeknya ke masa depan generasi muda seperti kalian ini ya. Kalau misalkan kita maunya kondisi Indonesia-nya pas kita nanti dewasa di masa depan nanti pasti lebih baik kan, supaya kita juga sama-sama enak gitu. Ya, untuk ke depan yang lebih baik ya. Iya, itu udah pasti banget. Kayak semua rakyat Indonesia juga pengennya nih Indonesia ke depannya semakin maju, semakin sejahtera, itu udah pasti banget gak sih? Pasti. Ya, kayaknya obrolan kita nih udah seru banget nih padahal hari ini. Kayak udah nyambung nih kita. Tapi sayangnya waktu udah habis sayang. Jadi harusnya Kayaknya pengen cepet-cepet pulang nih kakaknya. udah capek kerja, Masya Allah. Ya, jadi kita sudah harus undur diri nih teman-teman. Terima kasih banyak buat kakak-kakak dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara yang sudah menyempatkan hadir, untuk Kak Khoirunisa dan Kak Anissa yang sudah hadir di Lastana Podcast. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan juga buat teman-teman pendengar. Betul banget, dan jangan lupa kalau misalkan nih ada topik-topik menarik yang mau kalian dengar di episode selanjutnya, bisa aja kirim lewat DM Instagram Lastana ataupun tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke. Saya Putri Setianingrum dan saya Sabrina Nabila Safi. Sampai jumpa di